Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dulu di aplikasi ini. Ini namanya aplikasi Lightroom ya. Aplikasi Lightroom ini sebenarnya adalah dia aplikasi, kalau dibilang ini aplikasi retouching daripada foto ya, yang kalau saya pribadi bicara, ini saya tidak punya pendidikan resmi dari Adobe untuk aplikasi ini, karena pertama kali kenal juga saya belum lama kenal ini, sekitar tahun 2010-2011 saya mulai pakai aplikasi ini ya. Jadi dibanding Adobe Photoshop yang lebih lama lagi kita pakai ya, kalau kalian mungkin dari lahir sudah pakai Adobe Photoshop atau Corel Draw yang lebih lama lagi, dari tahun 2000-an saya sudah pakai Adobe Photoshop, Corel Draw ya, seperti itu. Ini sebenarnya termasuk baru. Tujuannya adalah apa? Ada orang yang pengen foto gambar-gambar atau foto, ini bukan foto saja ya, kalian masukin gambar apa aja, kalau mau di-retouch juga bisa, tidak ada masalah. Ini mempermudah, karena Adobe Photoshop ini sudah mulai olah digital yang fungsi-fungsinya agak agak rumit ya. Jadi menggunakan aplikasi ini lebih simpel, tapi powerful seperti itu ya. Seperti contoh di sini ya. Kalau contoh di sini itu ini Lightroom-nya ya. Jadi aplikasinya seperti ini. Sebentar, tadi di mana ya? Saya lupa. Cari gambarnya di mana. Oke, nah. Ini contoh. Nah, Lightroom, saya belum perkenalkan step by step ya. Nah, Lightroom ini hasilnya saja. Saya mau memperlihatkan bagaimana gampangnya mendapatkan hasil yang... Lightroom ini sebenarnya dia seperti ini, yang foto ini. Kalau kalian perhatikan, saya tidak tahu apakah monitor kalian jelas ya. Nah, inilah foto yang kita editing ya. Fotonya seperti ini aslinya. Dan setelah kita retouch seperti ini. Ada before after ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada before after ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pakai Photoshop kan bingung ya, kita mau menggelapkan ini harus pakai layer 1, layer 2, layer 3 ya. Nah, dengan konsep seperti ini nanti ada semua menunya, kita cukup menggunakan fungsi-fungsi yang ada saja seperti ini. Dan ini akhirnya jadi, ya kalau kalian perhatikan di sini kan, nah, ini perbedaannya ya, perbedaannya seperti ini. Ya, di belakangnya sudah tidak terlalu terlihat, padahal di samping ini kan ada orang-orang ya, seperti ini. Ya, sudah hilang. Nah, ini sebenarnya adalah kreativitas kita menggunakan tools yang ada. Oke, baik. Nah, sekarang kita mulai dari awal dulu ya. Semuanya sudah ada ya aplikasinya. Saya berharap sudah dijalankan. Kalau kalian jalankan itu bisa sama-sama digunakan. Nah, ketika kalian menjalankan Lightroom, itu yang pertama kali adalah seperti ini yang muncul ya. Kalau ini muncul seperti ini karena saya sudah ada foto-foto yang pernah saya masukkan ya, pernah saya masukkan di sini. Jadi dia menyimpannya dalam bentuk katalog ya. Jadi ini semua foto-foto yang saya pernah editing atau saya pernah retouching di sini, itu semuanya ada di dalam katalognya seperti ini. Nah, ini semuanya ada di sini. Jadi folder-foldernya apa saja yang saya retouch itu ada semua ya, dari yang terbaru sampai yang paling lama. Jadi konsepnya dia akan menyimpan seperti menjadi katalog ya, itulah gunanya. Jadi katalog, kalau kapan-kapan kita mau foto ya, itu bisa kita gunakan. Nah, ini contoh tahun 2013 nih masih ada ya fotonya, saya simpan di aplikasi ini ya. Tuh 2013 masih ada. Jadi ada semua sampai yang terbaru, foto-foto saya yang terbaru kemarin ini saya foto ya. Nah, ini sedikit sharing lah ya. Nah, inilah orang IT anaknya. Kalau dia bisa menguasai ilmu lain, dapat job seperti ini kan lumayan ya, dibayar ya untuk foto prewedding. Siapa tahu ada yang mau prewedding, boleh foto sama saya sekalian promosi. Ya, gambarnya nggak jelek-jelek lah. Nah, retouch yang seperti ini ya, yang warna-warna seperti ini, ya, ini ada skillsnya. Ini lihat aslinya dan retouch. Oh sorry, ini develop. Nah, kalau kalian misalnya
Nah, ini foto retouch-nya nih, foto aslinya ya, seperti ini ya. Nah, kalau kalian ada yang mau prewedding, siapa tahu kakaknya, abangnya, ya boleh kontak saya, tidak ada masalah. Nah, ini ya, foto-fotonya bisa diperbaiki seperti ini. Oke, nah jadi sifatnya si Lightroom ini dia tidak akan pernah merubah objek yang aslinya ya. Objek yang aslinya dia tidak akan pernah rubah. Dia selalu akan simpan. Makanya ketika kita bandingkan ya, kita bandingkan seperti ini. Sorry, oh ini nggak ada. Kalau kita bandingkan seperti ini, dia bisa kasih lihat before after. Asal foldernya nanti bisa di-linkkan ya, di-link. Dikasih link seperti itu. Nah, seperti ini before-nya, ini after-nya. Ya. Oke, nah ketika kalian menjalankan Lightroom, yang pertama kali muncul adalah seperti ini, ya langsung seperti ini. Biasanya kalau di kalian tuh kosong. Coba kalian jalankan itu belum ada apa-apa, ya belum ada apa-apa. Ini saya sudah ada karena saya sudah sempat memasukkan foto-foto saya yang dulu-dulu ya, sudah ada foto-foto yang dulu, ya. Selama foto itu belum dihapus atau belum dipindahkan, dia akan melink foto-foto tersebut. Dia tetap akan munculkan ya foto-foto tersebut. Ya seperti ini ya. Nah makanya folder itu boleh kita rubah namanya, boleh kita pindahkan, tetap kita bisa linkkan di sini ya, link di sini. Kalau hilang seperti ini dia, perhatikan di sini dia akan tanda tanya. Ini linknya hilang nih, linknya hilang. Ini mau dicari lagi nggak? Ini bisa kita relink lagi namanya. Kita cari foldernya di mana, posisinya di mana. Ya, jadi bisa kok dicari semua, tidak ada masalah ya. Gampang kita carinya. Nah, kemudian folder-folder ini isinya tidak berubah, isinya tetap sama asli fotonya. Karena Lightroom ini tidak akan pernah menimpa foto daripada Foto daripada ini. Foto aslinya, dia akan membuat foto baru ya, foto baru dia akan bikin. Jadi foto-foto yang aslinya dia tetap simpan dalam foldernya. Dia akan membuat katalog sendiri. Nah, katalog ini semakin hari akan makin membesar filenya ketika foto-fotonya semakin banyak yang di-retouch ya, semakin banyak yang diedit. Tiap hari membesar. Ini punya saya aja katalognya. Itu katalognya biasanya bisa kalian ketemukan di dokumen ya, di dokumen. Tergantung kita taruh di mana. Kalau saya taruh di folder pictures ya, di folder pictures. Kemudian folder pictures itu saya taruh katalog Lightroom. Tunggu, ini karena besar. Tunggu, di mana ya Lightroom? Nah, Lightroom itu saat ini katalog saya sudah atau lagi posisinya di sini bisa dilihat kok di sini. Nah ini diedit katalog setting. Nah ini di katalog setting. Nah ini bisa kita taruh di sini ya. Ini kalian perhatikan katalognya. Katalog saya sekarang size-nya 738 mega ya. Jadi katalog ini dia hanya menyimpan kayak thumbnailnya ya. Thumbnail sudah sebanyak kecil-kecil ya. Kemudian dia menyimpan link-linknya. Nah ini kita bisa lihat di sini katalognya. Jadi asal ini jangan terhapus, kalian mau ganti versi apapun Lightroom kalian, itu nanti bisa dikembalikan. Ya contoh saya sudah pakai Lightroom yang 2015 ya. Dulu saya pakai Lightroom yang lama, saya upgrade ya, dia tidak hilang katalognya. Nah, jadi ini penting dulu katalognya supaya kalian tahu. Oke, nah ketika kalian buka pertama kali, kalian itu akan ada di posisi seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan semua di posisi library. Library ini adalah dasarnya semua, awal dari semua tampilan si Lightroom. Kalau kalian belum ada foto, tadi saya bilang, ini akan kosong saja. Nah, gimana caranya saya mau memasukkan foto yang saya mau retouch, mau saya edit? Itu sederhana. Caranya adalah kita dengan import. Ya, import. Klik di sini, klik di bawah sini, import.
maka dia akan mengimport source. Nah, hati-hati, ini source-nya ini akan disimpan terus linknya ya. Jadi dia akan cari. Nah, kalian taruh foto kalian di mana? File kalian di mana? Ya, image kalian taruh di mana? Disitulah kalian akan import. Nah, contoh seperti ini. Ya, saya akan, saya cek dulu nih. Nanti ada foto-foto yang nggak boleh kalian lihat. Tadi saya sudah izin sama orangnya. Orangnya bilang boleh sir untuk latihan ya. Kalian boleh sambil ambil foto kalian ya, nanti kalian ambil foto kalian. Nah ini, nomor berapa sih tadi? Ya ini. Nah kita klik di folder, maka akan muncul gambar yang kita akan import ya, seperti ini contohnya ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini folder ini kan muncul ya. Karena folder ini muncul, maka dia ada tampilan foto-fotonya. Kalau nggak ada foto-fotonya atau image gambarnya, dia tidak akan munculkan seperti itu. Alah, sebentar. Mohon maaf, ini bukan kesalahan, kok error lagi sih. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah. Atau nih kenapa nih Lightroom-nya bermasalah. Nah, ini perhatikan ya, contoh gambar-gambar di sini ya. Gambar-gambar. Inilah kalau ada. Kalau tidak ada gambar, misalnya ini saya ambil contoh, mana yang nggak ada gambar ya, saya rasa. Nah, kalau tidak ada gambar ya not found, foto not found ya, seperti itu, sederhana. Nah, gambar ini kalau kita mau import itu sudah di checkmark semua ya. Tinggal di checkmark. Kalau sudah ada yang pernah kita submit, dia nanti gambarnya lebih buram. Mana ya contoh lebih buram itu? Yang pernah saya Nah, ini perhatikan di sini. Foto ini pernah saya masukkan ya. Jadi dia kalau dia database-nya masih sama, dia tidak akan munculkan secara terang lagi. Nah, ini sudah ada. Kalau diklik ya, kalau diarahin fotonya, dia akan bilang this photo has already been imported. Berarti sudah. Jadi kita sudah terorganisir bagus. Foto-foto itu bisa kita pilih yang sudah atau belum, atau tinggal kita retouch lagi dari folder. Nanti kita lihat kalau sudah ada gimana cara editnya. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada. Nah, kalau belum pernah diimport, dia akan terang seperti ini semua ya. Nah, kebetulan saya tidak mau import semua ya. Saya mau ambil berapa saja. Nah, kalau kita tidak mau ngambil semua, kita uncheck aja dulu biasa, uncheck all. Nah, kita pilih foto mana yang kita mau. Misalnya saya mau ngambil foto ini satu sama foto si Kak Revina ya. Jadi dia sudah bilang, oke sir, nggak apa-apa dipakai ya fotonya. Ambil foto ini, klik satu, klik ini. Nah, misalnya hanya 3 foto saja yang saya mau ambil ya. Di sini kan ada pilihannya ya. Jadi 3 foto yang kita select. Kalau mau semuanya ya silakan ya. Mau semuanya silakan, tidak ada masalah. Ini juga, ini apa nih? Ini foto apa nih? Ini ngapain kalian nih? Kok ada di foto saya ya? Mau demo, sir. Iya, ini kayak mau demo, lihat tuh. Oh, ini kayaknya asisten saya yang foto-foto iseng kemarin. Karena ada foto dia di sini. Nah, sebenarnya video juga bisa ya. Video juga sebenarnya bisa di-submit. Ya, video juga bisa di-submit seperti ini. Bisa dimasukkan ya. Tapi, tidak usah video, gambar saja. Karena tone videonya bisa dirubah sebelum kita edit. Saya pernah lakukan itu. Nah, 3 foto ini kalau sudah kalian pilih ya, sudah dicek atas ini semua, kalian tinggal import. Ya, import saja. Kalian import saja ya, tinggal kalian import, klik import di sini ya. Gampang ya, jadi gampang masukin gambar. Nah,
Kalau dia sudah import, dia nanti otomatis akan pindah ke folder, dia akan kerjakan foto yang ada di folder tadi. Tadi itu folder berapa? 281 ya? 281 kan tadi. Nah, di sini muncul tadi nggak ada 281 di sini kan? Nah, hanya ada foto tiga foto yang saya pilih tadi. Nah, ini adalah awalnya. Nah, saya pengen jelaskan juga bagaimana caranya sederhananya kita mencek metadata. Nah, foto itu selalu akan mengikutkan metadata dari apa yang kita foto dari kamera kita. Nah, contoh ini. Ini adalah foto ini ya. Perhatikan foto ini. Saya klik double besarkan. Ini adalah foto landscape ya, landscape Bandung ya, landscape Bandung. Ya. Kalian perhatikan di sini. Nah, di sini dia sudah ada metadatanya yang paling sederhana. Kalian lihat di atas di sini. Nah, ini foto ini saya ambil menggunakan ISO 100. Ingat pelajaran kita kemarin ya, ada 3 komponen ya. Exposure, 3 komponen exposure itu adalah ISO, aperture sama shutter speed ya. Nah, ini adalah ISO-nya, ketahuan. Saya cuma pakai ISO 100. Yang kedua, ini milimeter ini adalah focal length, panjangnya lensa. Dia bisa tahu loh, lensa saya itu berapa yang saya pakai pada saat foto. Ini fotonya ada 115 mm. Berarti lensa saya itu nanti di bawah bisa dilihat. Kenapa dia 115 mm? Dari mana dia tahu? Nanti kita ketahuan. Nah, F ini aperture, ini perhatikan aperture-nya ketahuan. Aperture-nya 5.6. Masih ingat nggak? Semakin besar nilainya, bukaannya semakin apa? Semakin kecil. Semakin kecil nilainya, maka bukaannya semakin besar. Ya, jadi ini termasuk kecil ya. Walaupun standar, ini standar bukan kecil sekali. Karena mengikuti lensa kemarin ya. Nah, kemudian ini ada shutter speed. Lihat, shutter speed-nya ketahuan di sini. 1/125 second. Nah, jadi kan ada datanya semua di sini ya. Datanya semua. 3 komponen penting ini. Lensa ini penting karena ingat, di mana-mana saya bilang kalau kamera itu bukan bodinya. Yang penting lensanya. Kalau lensanya bagus, hasilnya bagus. Kenapa iPhone itu hasilnya bagus? Karena lensanya mahal. Ya. Kenapa Samsung yang kelas flagship-nya, handphone flagship-nya mahal? Karena kamera juga bagus dan jadi mahal. Ya. Nah, sekarang kita lihat metadatanya. Ini ke metadata dulu ya. Metadatanya ada. Nama filenya ini, ya, image, tergantung kita taruh di kamera seperti apa. Ini foldernya dari mana ketahuan untuk komputer kita. Kemudian, nah, kalau kamera itu kita sudah setting namanya, maka dia akan kasih namanya kameranya. Copyright-nya by saya. Dan ini akan ngikut terus nanti satu saat ketika foto ini kita dipakai-pakai orang. Makanya, walaupun foto sudah di-download, dipakai orang, terus di resize, diapain, itu metadata ini akan ikut. Itulah kenapa polisi bisa tangkap orang yang nyebarin foto-foto porno. Itu ketahuan handphonenya siapa, jenis handphonenya apa, ada nanti semua. Handphonenya apa, ya diambil kapan. Bahkan beberapa handphone kan kasih lokasi ya, handphone kalian. Nah itu, makanya ya, kalau foto-foto porno, video-video porno itu ketahuan semua. Walaupun disebarin sama siapapun, sudah orang lain sebarin itu bisa ketahuan. Itulah enaknya zaman sekarang ya, dengan digital forensik. Nah, kemudian di sini bisa ketahuan ini diambil kapan. Nah, ini foto lama ternyata. Januari 27 2020. Jamnya ada ya, capture time. Dimensi resolusinya ada semua. Nah, ini lengkap lagi semuanya ya. Nah, bahkan dikasih tahu sama software ini did not fire flash. Saya tidak pakai flash ya, did not fire bawaan kameranya. Nah, perhatikan di sini. Ini yang enak ya. Canon ya, Canonnya nama kameranya ketahuan, Canon EOS 80D. Lensanya pun ketahuan serinya. Kenapa 115? Karena ternyata panjangnya lensa saya bisa 135. Ya, 135. Jadi saya belum pakai maksimum ini. Ya, kembali lagi ke atas ini belum pakai maksimum. Dan sebenarnya GPS-nya bisa hidup, cuman saya tidak hidupkan GPS-nya. Nah, itulah kenapa metadata itu bahaya sekali. Ya. Jangan coba-coba kalian sebarin foto-foto aneh-aneh kalian ya di internet. Kalau yang tidak mau diciduk polisi, ya itu bisa ditangkap karena ada metadata ini. Ya, hati-hati kalian ya. Dengar itu Daniel. Oke, jangan disalahkan. Oke, kita lanjut ya supaya kita bisa pakai langsung software ini, supaya selesai ini. Nah, sebenarnya software ini di awal ini kalau kalian males ngutak-atik sampai ke bagian belakangnya ya, bagian belakangnya,
itu di sini sebenarnya ada namanya quick develop ya, quick developnya. Di quick develop ini dia langsung oke, ya, sorry. Nah, quick develop ini, kalau kalian perhatikan, quick develop ini dia langsung memperbaiki foto ya sesuai manual, otomatis saja yang ada di sini ya. Contoh seperti ini ya, save preset. Preset ini nanti digunakan untuk tone warna ya. Kalau kalian pakai IG Instagram itu namanya filter, yang tone warnanya bisa berubah-berubah. Nah, contoh perhatikan di sini ya. Nah, inilah tone warna yang ada di punya saya banyak karena saya pakai untuk bisnis ya. Mungkin punya kalian tidak ada, punya kalian itu cuman ada, nanti saya kasih kok ini untuk latihan kalian. Ada. Kalian cuman ada yang di atas ini ya. Kalau kalian perhatikan coba cek. Kalian cuma ada Lightroom, Lightroom ini, Lightroom ini, Lightroom ini. Nah, ini Lightroom, ini default bawaannya si aplikasi ini. Ke bawah ini, ya ke bawah ini sorry, ini sebenarnya semua berbayar. Tones ini berbayar. Tones ini berbayar. Tones warna ini atau preset ini sebenarnya ya dipakai tadi contoh yang saya bilang fotonya Obaja ya, sampai warnanya bisa kayak modern itu ada. Ini contoh kita pakai preset ini ya ini banyak sekali, punya saya banyak sekali. Makanya fotonya bagus-bagus, rahasianya ada di sini. Ya. Itu rahasianya. Semua orang boleh pakai preset. Preset ini cara orang menggunakan tone warna yang lagi trending atau lagi model, lagi apa istilahnya, lagi happening sekarang, tinggal kita nanti customize. Nah, customize itu bisa saya ajarkan di sini. Nah, kalau tidak mau customize, misalnya kita sudahlah saya mau pakai ini aja lah, mau pakai modern preset ya, preset. Nah, ini ada nomor-nomornya saja. Saya tinggal pilih yang mana. Nah, bedanya ini kita tidak bisa lihat hasilnya seperti apa. Klik aja nanti otomatis yang di sini berubah foto ini. Misalnya saya pakai modern jangan, ini landscape ya, sorry. Nah, ini mesti landscape ya. Tuh, mesti ada yang landscape yang. Nah, brilliant color landscape ini saya ambil contoh ini. Contoh saya mau pakai yang nomor 10, saya klik aja nomor 10. Otomatis dia berubah yang di sini, ya. Nah, warnanya lebih berubah kan dari yang tadi? Nah, itu menggunakan preset ya. Nah, punya kalian kan tidak ada ya. Punya kalian kan tidak ada. Saya balikin dulu ke default setting. Nah, punya kalian kan tidak ada. Kalian hanya cuma ada ini. Nah, kalian boleh coba nanti yang ini. Misalnya contoh ini. Nah, ini Lightroom Color Preset. Saya klik ya. Nah, dia berubah warnanya lebih kuning seperti ini. Ya. Temanya kan yesteryear. Mungkin ini tema-temanya yang model-model lalu. Nah, ada black and white, bisa juga black and white satu, kita lihat, nah dia berubah. Nah ini teknik cepat, teknik cepatnya ya, teknik cepat kita untuk merubahnya di sini, di fungsi library ini. Kalau misalnya males, lagi males pengen cepet-cepet aja gitu ya, tapi saya berharap jangan males, harus mau dicoba satu-satu. Nah di sini bisa menggunakan quick develop di sini ya. Nah nanti di sini ada tone-tones-nya, bisa kalian atur ya. Bisa kalian atur. Nah, di sini bisa teknik cepatnya. Cuman kalau teknik cepat ini, kalau misalnya kalian memang mau fotonya tone warna asli fotonya itu sudah istilahnya sudah fix lah, sudah seperti ini gitu ya. Nah, kalian tinggal pilih semua ya. Saya bilang ini tinggal pilih semua, tahan shift, ini di blok semua ya, tahan shift, blok semua. Kalian tinggal pilih warnanya, misalnya black and white ya. Nah, nanti semua foto-fotonya itu nanti dia akan black and white. Ini kok nggak ngikut ya? Oh, maaf, salah, ada yang salah. Nah, jadi kalau kalian sudah pilih satu black and white ya, salah satu foto, kalian tinggal kopikan saja ke yang lain menggunakan sync seperti ini. Nanti yang lain juga dia akan mengikuti. Tinggal synchronize. Nanti foto-foto yang selanjutnya, dia harusnya tinggal ngikut. Kok ini nggak mau ngikut ya? Sebentar, ini ada masalah ya. Oh, synchronize-nya itu berjalan di fungsi ini. Sorry, maaf, salah saya. Di fungsi develop.
ya, dan di develop kalian bisa synchronize, satu foto kalian bisa pilih semua. Nah, kalau yang quick develop ini kalian harus pilih fotonya, kemudian kalian tinggal pakai preset-preset yang mana yang kalian mau ya, seperti ini directive positif. Nah, ini dia lebih terang, lebih tajam ya, seperti ini. Oke. Nah, itu cara cepatnya ya. Saya kembalikan lagi ke fungsi default-nya, default setting-nya. Oke. Nah. Oke ya. Nah, jadi itulah fungsi di awal, fungsi library ya. Kalau kalian perhatikan di sini library. Jadi dia untuk di sini kalau kalian perhatikan di sini adalah folder-folder yang kalian import fotonya yang kalian pernah import ya. Semua fotonya itu akan muncul di sini ya. Jadi foto siapa saja yang kalian pernah foto di sini yang ada itu akan muncul semua fotonya di sini ya. Ya akan ada tampilannya semua di sini. Nah, jadi ini adalah folder-folder yang kalian pernah gunakan untuk istilahnya untuk foto library foto kalian ya, objek-objek foto kalian di sini ya. Jadi nanti dia akan simpan semua fotonya dengan settingannya itu ada semua ya. Jadi dalam bentuk katalog. Nah, kalau sudah lama nggak pernah dibuka ya kayak gini. Jadi lama dia ngebukanya seperti itu. Ya, jadi lama bukanya seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh foto-foto yang pernah di retouch ya. Foto aslinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, nah. Jadi ini ya, fungsi pertama, library. Ya, library. Oke. Nah, kemudian, saya yang di atas ini saya tidak usah jelaskan ya, ini hanya fungsi-fungsi biasa. Kalian boleh lihat nanti di, boleh klik-klik sendiri, lihat. Tidak terlalu banyak berfungsi nanti, lebih banyak fungsi di sini ya. Nah, kemudian ada di sini namanya, saya kembali lagi, sorry ke folder saya tadi. Nah, saya klik 81 ya. Nah, ada inilah fungsi kita bekerja di sini ya. Fungsi kita bekerja namanya develop. Nah, develop ini fungsi tempat kita bekerja. Kemudian sebelum develop ini ada fungsi map ya. Fungsi map ini tempat kita ya istilahnya men-tag location-nya ya. Seperti ini muncul kalau kita taruh ya. Jadi dia ada bisa langsung ditaruh di map juga untuk mapnya. Kemudian ini kalau kita mau bikin, sebentar, ini agak loading lama nih. Aplikasinya termasuk berat juga sih. Aduh, kumat lagi nih. Nah ini sebenarnya kita kalau misalnya mau bikin buku-buku album foto ya, book itu bisa langsung di sini seperti ini, tinggal di submit ya. Kemudian kalau kita mau bikin slideshow itu ada di sini ya, semuanya ini perlu loading ya. Nah, ini kalau kita mau bikin slideshow juga bisa di sini, kalian bisa nanti coba-coba di sini silakan. Saya pribadi belum pernah terlalu banyak nyoba-nyoba di sini, baru sekali 2 kali. Nah, kemudian kalau mau dicetak, nah dicetak ini tolong diperhatikan, ini ada ukurannya, ini ya mau dicetak seperti apa ya. Jadi kita bisa tahu kertasnya apa, ukurannya seperti apa kalau kita mau print sendiri. Kemudian kalau kita mau masukkan ke web, itu pun bisa langsung untuk web. Misalnya foto-foto itu untuk web ya seperti apa, seperti ini misalnya album foto kita bisa langsung di web, bisa dibikin. Nah, itu enaknya Lightroom ya. Silakan nanti kalian coba-coba dari sini semua ya. Kita pakai yang 2 ini aja, komponen ini kita kerja. Oke, nah kita kembali lagi ke develop. Nah, sekarang perhatikan. Nah, kita masuk di area kerjanya develop. Nah, areanya kerja develop ini kalian perhatikan, ini namanya kanvasnya, area kerjanya di sini. Nah, develop inilah biasanya orang mau edit detail sampai detailsnya ya. Seperti ini contoh. Nah, ini adalah tampilan perubahannya nanti kalau kita rubah, misalnya kita pakai preset apa, kita rubah seperti apa, selain di sini berubah, di sini juga kecil berubah. Makanya berharap layarnya diperbesar ya, layarnya yang besar gitu ya. Kebetulan saya di sini pakai resolusi komputer yang paling tinggi yang HD, jadi komputer saya ini bisa tampil semua di sini. Nah, kemudian ini adalah preset. Nah, perhatikan di sini.
preset ini adalah tone-tone warna atau coloring color yang kita mau pakai nanti seperti apa. Ada banyak ya. Nah, kemudian di sini ada snapshot ya. Snapshot ini sampai detik ini saya juga belum pernah pakai, jadi saya kurang tahu untuk apa. Nah, kemudian dia ada history. Jadi kalau kita pernah perbaiki, kalau kita misalnya pernah ganti-ganti tones-nya itu ada semua di sini. Bahkan foto yang lama pun ada. Ini saya ambil contoh lagi, kita kembali ya. Nah, kalau kita mau ganti folder ya, kita tinggal geser-geser saja foldernya. Kita ke library lagi ya, kita kembali ke library lagi, terus kita pilih tone warna foto folder fotonya. Nah, kemudian kita kembali ke develop. Nah, perhatikan di sini. Foto ini saya pakai berapa warna nih? Misalnya contoh ini ya, foto ini ya. Ini foto ini. Nah, ini dia pakai ini preset ini, kemudian expose ini story ya, saya jelaskan dulu story-nya. Kemudian exposure-nya saya ada perbaiki, kemudian saya ada reset lagi, kemudian saya pakai lagi, exposure saya perbaiki, saya fill light-nya, saya exposure lagi, highlight recovery, fill light. Jadi semua yang saya lakukan itu ada semua di sini ya. Ya, ada semua. Mungkin tampilan di monitor komputer kalian sama saya agak berbeda-berbeda sedikit karena monitor itu mempengaruhi. Saya pakai monitor di rumah ini adalah monitor IPS yang sama dengan hasil cetak ya. Nah, jadi gunakan monitor yang IPS. Kalau tidak ya hasil cetak dengan nanti akan berbeda sedikit. Nah, jadi historinya ada. Kita bisa balikin, misalnya kalau saya mau balikin ke sini, saya mau balikin ke reset setting. Nah, dia otomatis akan kembali lagi seperti ini, ya kan? Seperti gambar ini. Ini aslinya fotonya ya. Atau saya balikin lagi. Nah, inilah sudah diedit semua ya. Oke, nah. Jadi bisa kita lihat semua ketika kita menggunakan melakukan modifikasi, itu semua ada di historinya ya. Seperti ini. Jadi kalian bisa lihat historinya. Nah, kita bisa zoom ya. Nah, perhatikan kalau kita zoom itu di sini tidak zoom karena ini previewnya, tinggal kita geser-geser areanya di mana. Oke, nah seperti itu ya, seperti itu. Oh, ini saya ada kurang nih, harusnya saya hilangin ini, ntar jerawat. Waduh, sudah dikasih. Nah, jerawatnya hilang ya. Nah, ini Photoshop ini Lightroom ini juga seperti itu, bisa menghilangkan jerawat, bisa menghaluskan muka seperti itu. Nah, ketika saya memperbaiki, dia masuk history lagi. Perhatikan di sini. Saya ada spot removal ya. Coba kalau saya balikin lagi ke sini, maka dia akan muncul lagi spotnya di area sini ya. Nah, spot removal saya add, maka dia hilang. Dia akan jadi mulus seperti ini ya. Oke. Nah, itu fungsi yang area sebelah kiri sini ya. Jadi ada historinya, kemudian presetnya ada di sini semua, nanti kita bisa pakai ya. Saya kembali lagi ke foto saya 281. Karena ini masih original ya. Kembali ke develop. Jadi kita kembali selalu ke library develop ya. Tergantung kalian gimana cara menggunakannya. Nah, ini fotonya. Nah, kalau kalian kalau di kalian kan cuman saya bilang cuma ada Lightroom preset. Ini belum ada semua karena ini bawaan saya ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya kalau presetnya dipakai, nah seperti ini gambarnya. Dia bisa seperti ada macam-macam tone warnanya seperti berembun di sini ya, berkabut sini. Kalau misalnya tidak cocok, kita bisa ganti lagi sama yang lain. Misalnya, seperti ini, saya ganti lagi. Nah, warnanya jadi lebih agak tajam sedikit ya. Nah, fungsinya preset ini dia sudah punya tone warna. Cuman kadang-kadang tidak puas kita dengan tone warna ini, kita bisa perbaiki ya. Bisa perbaiki lagi dengan settingan di sebelah kanan sini. Perhatikan yang sebelah kanan sini ya. Contoh sederhana. Ini saya menggunakan preset Nah, ini yang warna-warni dulu ya. Nah, seperti ini ya, warnanya kan perhatikan perbedaannya supaya lihat. Nah, seperti ini ya. Kalau yang sebelah kiri before itu warnanya tidak terlalu tajam ya. Karena
pohon-pohonnya ya kayak tidak hijau gitu ya, kayak tidak hidup ya. Kalau kamu perhatikan foto-foto seperti itu, kok bisa sih foto saya tidak bagus gitu ya? Kok foto dia setiap habis foto bagus seperti itu? Sebenarnya ada sedikit ilmu retouching ya, seperti inilah di retouch ya. Nah, jadi yang pohon tadi tidak hijau ini seperti semakin hijau, lebih tajam ya. Warna-warnanya lebih bagus. Nah, kalian perhatikan di sini. Perhatikan di sini ya. Coba saya kembalikan ke riset. Ke riset dulu ya. Riset ini adalah mengembalikan ke awal ya. Kalau kalian klik riset ini, dia semuanya akan balik ke posisi awal. Nah, perhatikan fungsi di sini. Nah, lihat di sini. Nah, fungsi di sini itu tadi hampir sama seperti di library tadi, cuman dia sekarang lebih detail ya. Kalian perhatikan di sini, saya akan jelaskan satu-satu di sini. Di sini ada namanya crop overlay. Jadi kalau gambarnya misalnya agak miring, bentar, gambarnya agak miring, saya kembali ini. Misalnya, saya mau ambil foto objek foto ini, tapi saya mau ambil yang ini ada objek hitam ini mengganggu saya ya. Nah, kita menggunakan crop ya. Nah, crop ini seperti ini ya. Nah, crop. Jadi foto itu bisa. Nah, bisa di crop yang tidak perlu sama kayak itu. Lebih simpel. Nah, kalau kita gunakan aspek rasionya sama, kita lock seperti ini, maka apapun yang kita geser dia aspek rasionya akan sama ya, seperti ini. Nah, makanya saya bilang kalau kalian mau nge-crop itu gunakan aspek rasio supaya dia jangan gepeng, jangan terlalu gepeng atau apa gitu ya. Nah, kalau kalian tidak mau pakai aspek rasionya atau mau manual, kalian buka aja locknya. Gemboknya seperti ini, nanti kan bisa manual seperti ini. Misalnya saya mau ngambil sebatas sini, sebatas sini, sebatas sini, misalnya, dan sudah. Jadi fotonya seperti itu, ya kan? Nah, itu kalau tidak pakai aspek rasio. Nah, kalau misal mau balikin lagi, ini fotonya tidak berubah sama sekali loh, hanya kanvasnya aja ya. Kalian bisa balik lagi, kalian riset aja di sini. Jangan riset yang di bawah, kalau riset bawah itu semuanya. Nanti warna-warna tonnya kalau kalian sudah rubah, ikut berubah awal. Nah, kalian tinggal riset, dia akan kembali lagi ke awal. Nah, cuman karena saya aspek rasionya mau saya perbaiki, saya cuma ambil seperti ini. Saya rasa godnya, nggak apa-apa godnya perlu. Kalian tinggal geser, naikin sedikit, misalnya segini, atau tangannya mau dapet. Dan sudah selesai kan fotonya, tata aspek rasionya. Nah, ini crop overlay ya. Nah, kemudian di sini ada namanya spot removal. Nah, spot removal ini sebenarnya dia hanya untuk ada dua jenis ya, clone. Clone ini biasanya dia mengclone dari ini pekerjaannya si Lightroom. Lightroom ini pinter. Ya, dia akan mencari objek yang senada ya. Nah, contoh seperti ini ya. Kita zoom dulu, Kita zoom dulu, sebentar. Kita zoom dulu, misalnya zoomnya di sini. Nah, perhatikan di sini. Kita zoom ya. Di objek ini ada size-nya. Size-nya ini nanti yang buletan ini kita bisa gunakan scroll. Kita bisa gunakan ini size-nya besar atau tidak. Filter ini kalau di Adobe Photoshop itu yang kayak pinggirannya lebih halus, opacity-nya ini ya terang sekali atau samar-samar nanti, atau ya terang atau samar-samar. Nah, misalnya objek hitam ini mengganggu di sini, kita zoom, kita clone. Kalau clone ini nanti dia akan cari objek yang sama. Dan ini otomatis ini dia sendiri. Walaupun kita bisa geser-geser ya. Kalau kita geser-geser muncul seperti ini ya. Nah, kalau clone ini dia akan menyamakan objek yang dia copy ya. Misalnya ini di clone, dia akan cari yang sama di atasnya. Lihat, jadi seperti hampir mirip ya. Kalau tidak suka tinggal delete saja. Del tekan delete. Nah, ini clone. Titik hitam ini kita pengen rubah, bisa menggunakan, ini clone ya, clone. Kalau clone ini dia akan copy, sama seperti heal. Kalau heal ini dia akan mencari objek, misalnya, bentar ya, heal. Aduh. Bentar. Ini close dulu. Nah, heal itu misalnya, aduh, dia terlalu mulus sih, jadi susah sekali. Bentar. Harus cari. Bentar ya, saya balik lagi ke sini ya. Ini contoh ya. Nah, ini contoh.
Saya mau heal, mau saya perbaikin supaya ketahuan bedanya. Nah, saya cari yang oke, ini aja. Nah, ini misalnya sini ya. Ini heal, kita gunakan apa namanya? Fungsi tools ini, tools spot removal ini kita heal. Ini misalnya saya mau, ini kayaknya ada masalah di lensa, ini ketemu ya, ada masalah titik putih yang bermasalah. Ini saya klik, nanti dia akan cari warna yang sama, dia akan perbaiki. Nah, kalau kita lihat, close. Nah, tidak ada perbedaan dengan apa? Dengan objek aslinya. Sama seperti ini, misalnya kita hilangkan jerawat, ini. Nah, dia carinya kemana-mana. Perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan ini, ya, sudah hilang, sudah mulus ya. Misalnya ini juga ada itu, dia akan cari yang menyerupai. Nah, perhatikan, yang tadinya halus, tadinya ada jerawat jadi hilang semua. Nah, ini fungsi dari spot removal ya. Nah, jadi hati-hati, Lightroom ini bisa mempercantik orang juga ya. Filternya bisa memperbaiki. Nah, kelihatan, jadi lebih mulus ya. Seperti itu. Nah, itu tekniknya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah red eye correction. Red eye correction ini kalau ada mata yang merah, itu arahkan saja ke matanya, nanti dia perbaikin. Ini kebetulan objek saya jarang sekali foto dapat red eye, mata red eye yang kita pakai blitz itu ya, kalau kurang tepat. Oke, kita kembali lagi ke foto yang tadi, biar kotak-katik yang foto tadi. Nah, ini sudah jadi, itu punya orang tuh. Pesanan nggak boleh dikotak-katik. Oke, nah, kita kembali lagi ke foto objek ini ya. Nah, sekarang objek ini. Ya, ini objek ini sudah ada retouch sedikit ya, saya riset. Sudah di retouch dari segi ininya ya, segi crop overlay. Nah, kemudian ini ada namanya graduate filter. Nah, graduate filter ini dia lebih, saya pribadi sih jarang pakai ya. Kalau dipakainya dia seperti ini nih. Nanti dia objek yang di tengahnya akan apa? Sorry, saya hapus dulu nih, perhatikan. Objek ini kan objeknya tidak terlalu blur ya. Objek yang di sini dia nanti akan blur. Nah, di sini. Kalau kita tarik seperti ini, dia akan blur. Nah, ini mengikuti efek di sini. Ini macam-macam ya. Ada efeknya misalnya black and white. Nah, black exposure. Nah, exposure di atas ini, maka dia akan apa? Akan lebih terang seperti itu. Nah, ini nanti ide-idenya sendiri kita bisa pakai. Kita bisa pakai ketika kita butuh ya, kita butuh. Jadi misalnya area sini yang mau terang, area sini mau terang. Sekarang karena saya tidak ada idenya, jadi saya tidak pakai ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada radial filter. Radial filter itu sama seperti graduate filter ya, tinggal diarahkan seperti ini. Misalnya seperti ini, kita arahkan, kita besarkan. Nah, misalnya kita mau mau soften skin. Jadi areanya itu skin soften semua ya. Perhatikan di sini. Nah, misalnya exposure-nya naik, highlight-nya turun. Nah, area yang di dalam kotak sini aja yang dalam bulatan ini saja yang apa? Yang tetap soft ya. Sementara yang area sini sudah berubah semua. Nah, ini fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsinya kalian bisa pakai. Nah, ini brush ini juga sama. Ada efek-efeknya semua di sini. Misalnya kita mau soften skin ya. Oke, saya zoom dulu di sini. Nah, misalnya ini masih terlalu kasar. Kita bisa berhalus, misalnya dengan pilih efek soften skin. Nah, dia jadi lebih halus. Ya, lebih halus. Lihat perubahannya, ya lebih halus seperti itu. Nah, mau diterangkan di area tertentu,
teeth whitening ini, giginya mau diputihkan ya. Nah, ini bisa kita area gigi kita putihkan seperti itu. Nah, giginya jauh lebih putih ya, seperti itu. Tinggal dipilih. Nah, ini objeknya ya. Karena 2 kali saya pilih, dia hanya muncul seperti ini. Nah, itu semua kita bisa manfaatkan semua ini untuk menambah, memperbaiki objek ya, terutama kalau objeknya itu adalah modeling seperti ini ya, model seperti ini. Oke, nah ini fungsi di atas ya, tools-toolsnya. Nah, kemudian ini adalah fungsi daripada untuk tone warnanya. Saya belum pakai preset yang di sebelah sini, kita pakai manual dulu di sini. Nah, kalian perhatikan. Exposure ini kan sudah tahu, kalau exposure ini untuk terangnya ya, terangnya cahaya ya, seperti ini. Ini terang, jadi ini lebih gelap, seperti ini ya. Tinggal kalian pilih saja, mau pakai apa. Kalau misalnya objeknya sudah terlalu, misalnya objeknya seperti ini terlalu terang, kalian harus turunkan exposure-nya. Nah, kalau saya foto, kebetulan saya sudah tahu setting metering-nya, itu fotonya kan bagus biasanya ya, jadi sudah di tengah-tengah, jadi gampang dieditnya. Kadang-kadang ada kita yang foto overexposure gitu. Nah, kita perbaiki di sini ya, perbaikinya di sini. Ya, seperti ini. Ya, kalau ada yang suka terang-terang, memang ada yang suka terang-terang. Nah, kemudian ada kontras ya. Kontras ini dia mempertajam kontras warnanya ya. Kalau kita semakin geser plus, di sini nilainya plus, maka dia akan semakin kontras. Kita geser ke kiri, dia minus, maka warnanya tidak akan semakin tajam. Dia makin lebih soft seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah highlight. Highlight ini adalah cahaya di sekitar kita. Highlight. Nah, cahaya di sekitar yang membentuk membentuk highlight ya namanya, menambahkan ya, seperti menambahkan. Nah, ini perhatikan bedanya ya. Biasanya highlight ini dia terbentuk di warna-warna terang. Nah, perhatikan kalau saya tambahkan plus, ini yang bertambah terang apa? Lihat, warna putih ya. Warna putih di sini dia warna putih area sini semakin terang. Kalau saya kurangi, makanya putihnya makin seperti redup, gelap seperti ini ya, area situ. Nah, ini highlight. Nah, shadow, seperti namanya shadow, itu adalah bayangan, dia akan mempertajam bayangan. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, bayangan-bayangan ini yang terbentuk ya dari cahaya itu dia akan pertajam seperti ini. Perhatikan di sini. Contoh rambutnya ini ya. Rambutnya ini sebenarnya hitam karena ada shadow-shadownya cahaya. Saya pengen lebih tajam lagi rambutnya, warnanya. Nah, makanya warnanya dia jadi lebih ini ya, warna rambutnya dia lebih lebih pirang, kelihatan pirangnya. Nah, white ini adalah warna putih ya. Warna putih ya, warna putih. Perhatikan di sini, warna putih. Nah, warna putih ini semua dia akan terang. Dia hampir mirip seperti highlight. Ya. Jadi contoh, saya mau naikkan sedikit, kontrasnya saya naikin. Ya. Nah, ini manual kita rubah warnanya supaya dia lebih terang. Kemudian warna black. Black ini semua warna hitam. Warna hitam ini kalau kita plus dia semakin terang. Kalau kita minus dia akan semakin gelap. Seperti itu. Beda dengan shadow ya, shadow hanya area tertentu, kalau black ini semua yang mengandung unsur gelap. Oke, nah ini perbedaannya. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah contohnya ya. Contohnya. Oke, contoh daripada menggambar. Nah, ini kan mengganggu ya objek ini. Nah, objek ini mengganggu, saya bisa buang ini menggunakan fungsi clone ya. Objek ini agak mengganggu karena kita coba hilangin yang ini sedikit. Nah, ya itu tadi fungsi clone ya, saya bilang. Supaya objeknya mirip-mirip ya. Jadi kita nggak jualan mereknya Honda itu ya, mobilnya polos aja seperti itu. Nah ini
tadi fungsi tone warna ya. Lihat, sebenarnya ada auto. Kalau kalian klik auto itu bisa di auto perbaiki, auto memperbaiki. Cuman saya tidak suka. Misalnya kita klik auto ya seperti ini. Ya ini selera masing-masing. Maka dia akan memperbaiki sendiri. Ya, nah ini berbeda kan seperti yang tadi. Karena saya klik auto, ininya berubah semua. Nah, gimana cara kembaliin yang seperti tadi kita mau pas kita edit? Ya, klik aja di sini lagi. Di history. Ya, di history, maka dia akan kembali lagi seperti kita edit. Nah, cara orang merubah tone warna ini tergantung seleranya masing-masing. Ada orang yang suka black and white, ada orang yang suka soft, ada orang yang suka gelap, ada orang yang suka terang. Kalau saya lebih cenderung warna-warna saya itu tajam ya. Nah, kemudian ini present. Present ini menunjukkan apa ya kalau dibilang ya? Present ini seperti ya present seperti ketajaman gambar ya, clarity. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita geser semakin ke kiri, itu dia gambarnya akan semakin soft ya, semakin blur. Kalau kita geser ke kanan dia plus, maka dia akan semakin tajam. Nah, detail-detailnya akan terlihat seperti itu. Nah, ini biasanya kalau kalian pengen mendapatkan gambar yang seperti HDR. Itu dapat di sini seperti itu. Oke, nah naikkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, seperlunya ya. Ini saya contoh, saya editing saya. Nah, vibrance ini dia untuk warna-warna tertentu dia akan dipertajam, warna-warna dominan ya, seperti kuningnya tajam ya. Ya, perhatikan di sini ya. Vibrance ini dia mempertajam warna-warna dominan. Lihat, warna dominannya ditajam, kuningnya lebih tajam. Kalau kalian perhatikan, itu lebih tajam bandingkan kalau diminuskan. Warna kuningnya mulai redup, warna kulit kan dominan. Nah, kalau kalian suka warna-warna yang aneh, ya silakan kalian pakai vibrance ya, warna dominannya pengen tajam. Seperti ini saya main tengah. Nah, apa sih bedanya vibrance sama saturation? Ada yang tahu nggak vibrance sama saturation? Nah, kalau saturation ini biasanya itu total, seluruh warnanya itu dia akan naikkan. Ya, contoh seperti ini, perhatikan baik-baik. Kalau minus, dia akan black and white. Kalau plus, semua warna akan sangat-sangat tajam. Semua warna, perhatikan ya. Semua warna akan tajam. Oke? Okay? Nah, berbeda dengan vibrance. Tadi warna dominan vibrance. Kalau vibrance itu warna-warna tertentu yang tajam. Tapi yang warna-warna yang lain tidak terlalu tajam. Ya. Tidak terlalu norak jadinya. Kalaupun dia minus, tidak terlalu hitam putih. Nah, itu vibrance bedanya ya. Jadi tergantung kita main di mana. Saya jarang sekali bermain di saturation, karena saturation-nya akan mempertajam semua. Seperti ini. Sementara kalau vibrance, dia hanya warna-warna dominan. Ya. Oke, nah. Kemudian di sini ada, kita turun lagi ke bawah, kalau layarnya kecil, itu dia akan ada namanya lebih kecil tampilannya. Ini ada lagi tone curve. Nah, tone curve ini hampir sama seperti tone yang di sini, cuman dia lebih mendalami lagi ya. Misalnya highlight. Ya, highlight ini kita bisa lihat kalau plus dia akan bertambah seperti itu, lebih banyak areanya ya. Kemudian kalau minus dia akan seperti gelap seperti ini ya. Nah, ini tergantung kalian. Misalnya saya mau isi lampu cahaya sedikit, ya saya akan tambahkan sedikit seperti ini. Ya, kalau darknya saya pengen kurangi, ingin pertajam, nilainya saya minus. Kalau plus itu saya pertajam. Nah, jadi dia warnanya seperti modern ya. Kulit juga tidak terlalu tajam. Nah, shadow juga sama. Shadow tadi lihat hanya warna-warna yang ditutupi oleh shadow saja yang dia naik. Oke. Nah, jadi ada perubahannya sedikit seperti itu. Nah, ini sudah jadi editing warnanya. Warnanya sudah berubah, kalian perhatikan ya. Nah, dia lebih putih, aslinya agak gelap, dia lebih terang, lebih putih, lebih menyala rambutnya. Nah, jadi objeknya juga perhatikan rambutnya pun lebih apa? Lebih terlihat seperti ini ya. Tadi ini lebih soft di sini. Di sini sudah terlihat bentuk ininya, ya, bentuk bentuk rambutnya. Nah, intinya tuh jangan berlebihan. Kalian harus pakai feeling. Intinya tuh feeling ya, sama. Jadi tidak bisa kalau kita tidak punya feeling, susah juga mau mengerjakan ini. Ya. Nah, selanjutnya yang di bawah setelah tone curve ada juga permainan warna-warna. Nah, di sini kalian bisa lihat color ya. Kalau black and white dia nanti ngikut black and white seperti ini. Kita bisa atur di sini warnanya. Ya, ini kalian bisa coba-coba. Saya pribadi sih jarang merubah-rubahnya kecuali ada warna-warna tertentu yang saya pengen dapat. Seperti ini ya, kuningnya ini saya nggak suka ya.
kuning ini saya klik kuning, terus saturation-nya saya kurangi di sini, dia makanya akan jadi warna kuning saja yang akan apa? Yang akan seperti hilang ya. Seperti ini, dia berubah-berubah ya. Ini lebih mudah kuningnya. Terus saya naikin lagi. Ya, jadi warna-warna tertentu kita bisa manipulasi di sini, walaupun kulitnya juga ikut berubah karena kulit itu kan ada unsur kuningnya. Ingat kemarin color itu kan kalau kalian lihat itu ada RGB sama CMYK ya. Kalau RGB itu untuk komputer ya, sementara CMYK itu untuk cetaknya ya. Red, green, blue. Kalau CMYK itu cyan, magenta, yellow sama black. K-nya itu black ya, karena sudah dipakai black itu. Sama blue kan nggak mungkin jadi apa? Dipakai 2 kali B-nya. Nah, itu permainan warna di sini ya. Ada semua warna di sini. Nah, kita bisa edit. Kalau kita tidak suka, itu klik 2 kali saja, dia balik ke normal. Seperti itu semuanya. Termasuk hijaunya. Kalau hijaunya, nih, tadi saya bilang ini, hijau di belakang ini, misalnya, oke, kita coba ke foto ini ya. Nah, foto ini, hijaunya saya pengen hijaukan, Nah, coba saya hijaukan. Nah, warna-warna hijaunya, dia lebih tajam. Nah, foto. Nah, yang ini dia lebih tajam, perhatikan di sini ya. Saya harus naikin dulu nih, saya harus diedit dulu nih exposure-nya supaya dia naik. Nah, ini ada warna hijau. Coba kita lihat hijau yang ini. Nah, hijau yang tuanya, yang mudanya lebih terang lagi. Nah, ini lebih terlihat, luminance-nya ditambah, pencahayaannya semakin. Nah, perhatikan di sini, hijaunya jadi lebih terang lagi. Mungkin di komputer ini tidak terlihat, karena di layar saya itu berbeda tampilannya ya. Di monitor saya IPS jadi terlihat. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Sorry, saya reset dulu ini. Nah, ini objek yang kita edit ini, di tab sini. Nah, ada namanya sekarang color ya, sudah ya. Jadi kalau colornya kalian mau memperbaiki, misalnya hijaunya saya pengen dipertajam, hijaunya silakan digeser-geser saja. Kalian bisa lihat sendiri nanti hijaunya yang mana yang berubah. Contoh ini, nah ini hijau belakangnya, ya daun yang belakangnya lebih hijau, ya seperti tidak daun-daunan, seperti warna yang area sini ya. Perhatikan ini lebih berubah warnanya, hijaunya. Saya geser lagi, dia lebih hijau. Nah seperti itu. Rumputnya juga. Nah, jadi kita bisa memperbaiki cahayanya ya, warna-warnanya juga. Jangan terlalu norak juga, tapi jangan terlalu soft juga. Nah, ini fungsi-fungsinya ya. Split split toning ini nanti kan bisa perbaiki ini highlight ini, nanti cahaya di sekitarnya, highlightnya nanti berubah. Kalian perhatikan di sini ya. Dia bisa, ini kita rubah dulu, misalnya mau pakai warna apa gitu, ada semua di sini. Misalnya highlightnya saya mau lebih warm itu biasanya warna cold itu lebih biru ya. Nah, jadi lebih biru kan warnanya seperti itu. Ya. Kalau mau lebih warm dia kuning, nah seperti ini highlightnya. Kalau normal balikin normal lagi seperti itu. Nah, sama juga dengan shadow cahaya semuanya. Kalau kita mau biru, nah jadi lebih terang ya seperti itu. Nah, kalian bisa gunakan ini sendiri ya untuk memperbaiki fungsi tone warnanya. Bisa dicoba-coba, bisa diklik-klik. Nah, sekarang detail. Nah, yang selanjutnya detail ini ada sharpening. Sharpening ini biasanya ya untuk mempertajam. Jadi lebih sharp ya, namanya sharpening. Perhatikan objeknya ya. Ya, perhatikan di sini. Nah, kalau kita off dia lebih halus ya bintik-bintiknya. Lebih halus ini. Kalau kita sharp dia lebih tajam. Nah, lebih tajam ini kalau dari jauh lebih kelihatan lebih tajam. Nah, seperti itu. Ya, dicoba nanti di komputer kalian. Nah, kemudian ada noise reduction. Ini kalian boleh coba radius detailnya bebas. Noise reduction ini sama bikin blur. Jadi kalau kita semakin ke sini, dia semakin blur objeknya. Nah, rambutnya lebih halus. Perhatikan di sini rambutnya lebih halus. Ya, di blur. Seperti itu. Saya tidak terlalu suka blur. Seperti ini biasanya supaya objeknya nyata.
Nah, ini penggunaan nah, selanjutnya ini lens correction ini biasanya tergantung dari kamera, kalian bisa gunakan juga, bisa di testing. Ini vignetting ini yang bikin sudut-sudutnya menjadi lebih ada hitam-hitamnya ya, seperti ini nih. Nah, di sudut-sudutnya ada hitam-hitamnya, perhatikan di sini ya, area sini hitam, midpoint-nya ini ke dalam, semakin minus dia semakin ke dalam, seperti itu, keluar makin terang. Jadi kita bisa coba vignetting-nya ya, silahkan coba kalau mau mendapatkan unsur dramatisir ya, didramatisir. Nah, efek ini saya sendiri jarang-jarang pakai sampai area sini ya. Grain ini hanya menambahkan dia seperti banyak seperti ini, foto-foto yang apa ya kalau dibilang green. Ini green itu seperti ini ya. Nah, ditambahkan objek-objek seperti bintik-bintik. Kalau dihilangkan dia hilang, kalau ditambahkan ini ya ada estetikanya tersendiri untuk mendapatkan menciptakan objek yang menarik, tinggal ditambahkan green seperti ini. Kalian boleh coba ya. Mobil itu lampu apa dulu? BMW. Kenapa sih Daniel Sinaga? Oke. Nah, ini sudah jadi, tinggal kalian nanti coba tinggal editing ya. Nah, Ayo bukan dari sini. itu si Daniel Sinaga. Naik BMW dia, Sir. Iya, makanya terganggu. Oke, nah, ini adalah contoh daripada kita menggunakan manual ya. Ini tone warnanya kita edit manual ya. Perhatikan di sini. Ya, nah ini sudah berubah ya, sudah lebih tajam dari yang sebelumnya. Menurut kalian lebih menarik mana? Yang after atau before? Before, Sir. Ya, before-nya lebih suka yang before. lebih natural ya. Yang after lebih kayak efek, Sir ya? Ya, ini kan efeknya ini ya. Efeknya karena kita manual cepat-cepat ya. Saya belum dapat feelingnya. Tapi enggak apa-apa. Nanti kita pakai preset. Nah, ini kalau kita menggunakan manual. Jadi kalian tidak perlu pakai preset, sebenarnya juga bisa di sini memperbaiki foto. Hanya sekedar penerang cahayanya atau warnanya dinaikin itu bisa di sini ya. Tinggal kalian main saya rasa nanti kalau kalian coba foto tugas ya, ada. Kan tuh hanya area-area sini saja yang kalian mainkan ya, ke bawah. Kalau ke bawah itu jarang sekali nanti. Paling batas sini sama tadi sharpening sama noise reduction-nya ya. Di sini yang kalian banyak gunakan. Nah, memang kalau misalnya kita tidak tepat, tadi bisa dibilang juga contohnya kayak di animasi ya. Kalau tidak tepat menggunakan animasi maka jadi bisa jelek. Nah, tone warna ini kalau kita salah, objeknya juga jadi jelek. Contoh ini, saya pribadi sih kurang menarik dengan si objek tengahnya karena dia jadi seperti putih sini ya. Sementara ini natural karena saya bermainnya cukup ekstrim ya, shadow-nya saya naikin, rambutnya saya tajamkan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian males, ini lagi malesnya sebenarnya nggak boleh males. Kalau kalian lagi males bermain-main dengan manual seperti ini, maka kita bisa kembali lagi ke sini, ke kiri. Ini yang ada namanya preset ya, preset. Oke. Nah, preset ya. Ini besar. Yang sama. Oke, nah, preset. Nah, preset ini banyak jenis-jenisnya ya, banyak jenis-jenisnya yang bisa kita gunakan tergantung kebutuhan. Nah, preset ini kalian nggak bisa cari gratisan. Biasanya bisa ada yang gratis ngasih. Biasanya ini berbayar karena ini adalah satu setting yang setting juga sih. Kalau di Lightroom handphone itu juga bisa dipakai preset ya, sama seperti itu. Apa? Nah, sama seperti di preset handphone, di preset sini juga kita bisa cari, ada yang gratisan ya, ada juga yang berbayar. Biasanya yang berbayar tuh dia konsepnya akan wah, mahal ya. Nah,
Oke, nah kita kembali sekarang ke sini ya. Kita sekarang menggunakan preset. Preset ini saya kasih beberapa yang bagus-bagus saja. Yang pertama itu ada namanya modern preset. Ini saya kasih ke kalian. Ya, modern preset. Nanti untuk landscape itu ada fashion fotografi preset. Ini ada semua ya. Nanti saya kasih ke kalian juga, boleh. Nanti saya kasih beberapa yang cocok ya. Oke, nah. Kalau ini nggak cocok, misalnya nggak cocok, kita reset aja. Reset dia kembali ke normal. Seperti ini. Ya, nah kembali ke normal. Ya, kembali ke normal. Dia, perhatikan di sini, tidak ada tanda-tanda lagi, karena sudah tidak diedit, dia kembali ke normal. Nah, sekarang kita menggunakan preset. Nah, saya pilih foto ini dulu ya, sekarang foto ini dulu. Nah, foto preset ini, kita nggak usah capek-capek lagi, kita tinggal pilih dia jadi. Tinggal sesuai dengan kebutuhan kita nggak. Sebagai contoh ini, saya pilih 100 landscape Lightroom preset. Ini ada 100. Nah, ketika kita arahkan ke presetnya, yang berubah di atas sini ya. Perhatikan, di atas sini, ini menunjukkan previewnya. Contoh seperti ini. Nah, warnanya seperti ini. Coba kita klik aja. Oh, berubah seperti apa. Oh, dia ternyata lebih merah. Kita pilih lagi landscape. Nah, ini sudah jadi. Kalian perhatikan, ini sudah jadi semua. Seperti ini, tinggal dipilih. Pilih ini ada 100. Nah, seperti ini. Nah, ini presetnya ya, perhatikan. Nah, ini yang aslinya, ini before. Menggunakan preset seperti ini. Lihat. Ini ada perubahan, ya, otomatis sudah berubah. Tinggal kita manipulasi aja. Misalnya, saya pengen warna ini ya. Nah, saya cari yang menarik. Nah, ini karena saya suka warna-warna yang terang. Nah, seperti ini terang ya. Exposure-nya saya naikkan sedikit. Saya pengen lebih terang sedikit. Kemudian saya naik clarity-nya sudah. Shadow-nya sudah naik, terang seperti ini. Kemudian vibrance-nya saya naikkan supaya warnanya lebih tajam. Vibrance warna-warna dominan, bukan saturation ya. Nah, inilah yang disebut dengan namanya kita mengedit preset yang sudah ada. Ya, preset yang sudah ada. Preset yang sudah ada kita edit. Oh, saya menemukan ada objek aneh di atas ini karena difoto dari, ini ada objek ini karena difoto dari kaca. Mungkin kacanya kotor. Kita hilangkan dulu. Kita hilangkan. Oke. Nah, objeknya sudah hilang. Oh, kelihatan besar ya sini. Sudah. Oke, nanti tinggal diblurkan sedikit di sini. Sorry, blur, soften skin blur. Nah, biar dia tidak terlihat. Ya, seperti itulah lebih kurang. Nah, saya suka yang warna seperti ini, yang tajam ya, seperti ini. Nah, misalnya ini preset-preset yang kita gunakan. Nah, preset yang kita gunakan itu bisa kita edit juga. Ya, bisa kita edit juga. Ya, seperti itu. Ya, silakan kalian coba preset-presetnya. Nanti saya upload preset-preset yang ada ya. Nah, seperti ini black and white. Ya. Nanti otomatis yang kita sudah setting, dia otomatis akan hilang. Ya, seperti tertimpa seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di historinya apa saja yang kita sudah rubah. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita sedikit mau lebih tone warnanya. Nah, seperti klasik ya. Seperti klasik warna-warna ini bisa kita coba. Nah, preset ini banyak sekali dan tergantung kita gunakan ya. Ini cara gunanya, cara menggunakan. Nah, sekarang kita coba yang ini ya, preset yang ini untuk objek yang model yang ini. Nah, ini berbeda sedikit. Berbeda sedikit ya. Nah, boleh nggak preset landscape dipakai? Ya bisa aja. Contoh ini kita timpa ya, preset landscape. Ya jadi seperti ini warnanya. Ya. Ada orang yang suka warnanya kayak kuning-kuning-kuning, ya pakai kuning-kuning ya. Seperti itu. Nah, atau dia mau pakai preset, tunggu, tadi yang saya janjikan tuh mana ya? Foto kalian pun bisa diedit di sini nanti. Ini ada wedding, untuk wedding, ini yang saya pakai. Mana modern tadi? Modern.
Nah, ini modern preset ya. Modern preset. Saya riset dulu ulang. Warna. Nah, modern preset ini kita bisa pilih-pilih ya. Ini warnanya seperti ini. Ya, tuh lebih soft, lebih terang. Atau yang kayak saya bilang kekini-kinian yang suka orange-orange gitu warnanya seperti ini ya. Atau yang kayak dua warna seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa pilih sendiri. Nah, masalahnya kalau pakai preset seperti ini adalah tidak mendidik. Makanya saya kasih tahu dulu sebelah sini. Nah, contoh seperti ini. Saya mau pakai preset warna yang lebih gelap seperti ini ya. Kita perhatikan dengan yang aslinya ya. Seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan secara dekat ini seperti model-model foto ya. Supaya ini luas. Bisa nih. Ini kalau mau hidden ini tinggal klik tombol yang di ujung sini ya. Ujung sini ada bisa di hidden seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, kita lihat ini apa yang dirubah sama preset ini. Lihat, dia bermain di highlight. Dia bermain di shadow. Ini karena gelap, sebelum white-nya dia mainkan, terus black-nya dia mainkan, clarity-nya 0 ya. Inilah yang dia lakukan perubahan. Nah, ini kita bisa tiru. Nah, shadow-nya dia pakai warna agak biru. Ya, ini bukan biru apa, kayak warna janda itu apa namanya? Ungu ya, kayak ungu. Ungu, Sir, ungu. Ungu, benar. Kalau janda cepet aja semua. Nah, sharpening-nya dia mainkan ya, jadi seolah lebih tajam seperti ini. Kita bisa haluskan juga kalau mau, noise-nya naikin sedikit supaya lebih halus sedikit. Ya. Nah, kemudian kalau ini agak gelap menurut saya mau naikkan sedikit cahayanya di sini bisa dinaikkan cahaya sedikit. Nah, seperti itu dia agak terang sedikit saja, bisa sedikit. Nah, ini namanya kita retouch dari preset yang ada. Nah, presetnya udah nggak kepilih lagi karena kita sudah edit yang lain ya. Nah, ini kalian bisa coba nanti yang lain. Nah, ini atau saya coba yang lebih terang lagi ini preset yang ini. Nah, ini lebih terang ya. Hampir sama seperti yang tadi kita bikin. Oke, nah, jadi preset ini nanti hasilnya bisa kita lihat di sini. Sebenarnya intinya bermain di area sini, di treatment lah namanya, di treatmentnya ya. Kita semua yang atur semuanya. Jadi ya tergantung kebutuhan, mau warna seperti apa. Jadi warna-warna yang kita pilih itu, atau warna yang agak terang-terang, pucet-pucet ini ya, sekarang suka yang seperti ini juga saya lihat kalau di Instagram itu ya. Nah, pucet-pucet seperti ini, atau pucet-pucet seperti ini, terang-terang gitu ya. Ya, kayak tadi itu mirip-mirip yang kita bikin sendiri. Atau yang agak kayak film-film warnanya, nah seperti ini, agak gelap-gelap seperti ini ya. Mungkin tampilan di monitor saya sama monitor kalian agak berbeda sedikit. Saya juga lihat di monitor saya laptop saya agak beda. Nah, makanya perlu layar IPS. Kan untuk game IPS juga bagus ya. Nah, untuk warna itu IPS juga bagus, mirip. Rata-rata handphone kita tuh udah IPS. Makanya kalau mau lihat hasilnya tuh di handphone. Nah, itu cara editingnya ya, sudah selesai. Nah, misalnya seperti ini. Kalian perhatikan ya. Nah, kalau kalian nanti kalian latihan lagi, ini coba, karena kalau latihan gini nggak bisa. Kalau kalian sudah coba seperti ini, ya ini misalnya tone warnanya sudah dapat seperti ini ya, tone warna ini sudah dapat seperti ini. Saya mau pakai tone warna yang ini saja. Tone warna ini bagus gitu ya. Tone warna ini bagus. Coba saya editing juga yang lain, yang satu lagi, yang foto ini. Saya pakai tone warna yang agak-agak orange. Nah, contohnya agak orange seperti ini. Kita bisa lihat, aneh, jangan. Set aja.
Coba kita pakai preset yang sudah ada. Bentar, saya cari yang fashion. Nah, ini fashion. Sorry, bukan ini. Nah, ini, fashion 2. Nah, ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kalau fashion ini dia agak lebih ekstrim perubahan warnanya ya. Nah, seperti ini, lihat sudah berubah ya, seperti ini. Seperti ini, warna-warna orange saja yang hidup. Coba lihat yang ini ya. Nah, seperti ini, kalau dia terang, warnanya terang saja, putih. Nah seperti ini ya. Tinggal bagaimana kita memperbaiki yang kurang-kurang ini. Kalau misalnya, sorry ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ini kalau bibirnya mau lebih merahkan, ini kita bisa pakai brush ini. Ini kita pakai di color. Ini color. Ya, misalnya ini. Ya, kita pilih, kita kecil-kecilkan saja ininya. Ini di color. Bibirnya mau lebih merah. Ini kan biasanya kalau objek-objek modeling itu harus merah. Nah, terus bibirnya kita warnanya lebih tajam lagi. Nah, lebih merah lagi. Nah, ya lebih merah jadinya. Atau mau warna pink, lebih pink. Agak pink juga bisa. Nah, seperti itu. Ya, enggak norak ya jadinya. Nah, kita bisa edit-edit sederhana, retouching seperti itu. Ya, sesuai kebutuhan, ya, supaya dia lebih tajam. Tuh, contoh-contoh editingnya. Nah, jadi ini adalah contoh kalau kalian misalnya editing dari menggunakan Lightroom ya. Ini contoh kalau kalian mau pilih pemandangannya yang tergantung temanya, dia mau tajam, mau soft, atau mau nah seperti ini misalnya. Ya. Kita mau dapatkan gambar yang tajam seperti ini. Nah, ini tergantung presetnya kita pilih seperti apa ya. Kalian bisa pilih seperti apa fungsinya. Tinggal diperbaiki misalnya warnanya kurang, clarity-nya kurang tajam ya, mau dipertajam seperti ini. Nah, kalian bisa gunakan. Nah, jadi objeknya seperti ini. Atau saya mau bikin gambarnya seolah-olah seperti landscape. Kita foto, kita ambil segini misalnya. Oke, nah ini bisa jadi objek foto yang menarik ya, tergantung. Nah, inilah editingnya menggunakan Lightroom. Sederhana, simple, dan cepat. Sudah jadi fotonya. Ya. Kalau kalian sudah terbiasa, itu cepat sekali. 200 foto kalian bisa selesaikan 2-3 jam gitu ya, 2 jam. Yes. Ya, contoh seperti ini, seperti Sir Obaja fotonya, ini kan ada sekitar 226 foto. Itu saya bisa kerjakan dalam waktu 2 jam gitu kan, untuk editing sebanyak ini. Ya, kalau sudah tahu, sudah terbiasa gitu kan, misalnya sudah terbiasa cara editingnya, ya jadi kita sudah gampang ya membuatnya ya seperti itu. Nah, jadi tone warnanya sudah tidak perlu capek-capek lagi, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhannya, mau seperti apa ya foto-fotonya seperti ini ya, tone warnanya udah sama. Oke, nah itu memperbaiki fotonya, tone fotonya, warnanya. Jadi kita tidak edit secara berlebihan, tidak olah digital, tapi gambarnya misalnya seperti ini crop kan, kita crop gambar foto seperti ini, kemudian kita pakai untuk keperluan promosi, tinggal kita ekspor, nanti kita save, nanti kita tinggal perbaiki.
Misalnya warnanya mau apa ya, mau hitam putih atau mau apa itu bisa semua ya, bisa kita lakukan ya. Contoh seperti, sorry, saya mau kasih lihat itu di mana ya foto-foto itu ya. Nah, contoh seperti ini kalau kalian pernah perhatikan kemarin di Natalis ya, bukan yang ini. Nah, kalau kalian pernah perhatikan di Disnatalis ya, foto-foto ini kan saya gunakan foto ini untuk promosi. Ya. Tapi saya perbaiki dulu tone warnanya. Aslinya sih dia tidak, aslinya ini perbandingannya. Kalau di develop, aslinya dia tidak seperti ini. Ya, aslinya dia tidak seperti ini kan. Aslinya dia, aslinya dia lebih kaku ya seperti ini. Nah, kemudian saya lebih pertajam lagi. Ini semua kan untuk promosi ya. Promosi. Nah, kalau kalian pernah lihat foto ini ada tulisannya di sini. Jadi tergantung kita ambil gimana angle-nya, kemudian saya foto, ya sama seperti yang ini juga. Kemarin untuk promosi saya perbaikin semua tone-nya. Ya. Nah yang ini ya kalau kalian ingat fotonya mesti ada, gitu. Nah jadi dengan foto yang baik kita bisa gunakan nanti untuk apa saja. Untuk bikin brosur, spanduk, nah itu kan multimedia, bahkan untuk website ya. Ya, kalian perhatikan website UNA itu fotonya bagus-bagus itu kan karena di-retouch dulu. Ya, nggak asal foto-foto yang jelek-jelek dimasukin ya. Kita perhatikan ya, kalau orang taruh di website itu kan harus fotonya yang wah, yang sedemikian rupa sehingga orang tertarik untuk melihatnya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah, jadi kalau sudah, ini foto yang tadi. Nah, kalau sudah foto ini mau diapain? Kalau sudah kita save. Nah, ini perhatikan di sini ya save-nya. Save-nya itu bisa kita satu-satu atau kita bisa semuanya. Nah, kalau mau semuanya kita kembali lagi ke library. Di fungsi library ini kita klik fungsi library ya. Nah, kemudian foto-foto yang kita mau save itu kita select semua ya, bisa tahan shift dari atas sampai bawah, atau kalian bisa select all juga bisa ya, seperti biasa lah, itu fungsi-fungsi biasa lah. Nah ini kemudian kalian pilih semua foto-fotonya ya, sudah dipilih semua ini foto-fotonya. Nah kemudian kalian pilih fungsi export. Ya, fungsi export. Ini untuk save ya. Fungsi export. Nah, fungsi export kemudian kalian akan dapat muncul seperti ini. Nah, ini perhatikan ini cepat saja karena ini sudah penyimpanan. Kalian tentukan sendiri foldernya mau di mana. Kalau misalnya kalian mau taruh folder baru, misalnya folder ini saya taruh folder saya my document picture random editan. Kalau mau bikin folder lagi, silakan put in subfolder. Kalau nggak usah, dia akan ngumpul di sini. Nah, kemudian, ini yang kalian perlu tahu. Sedikit kalian perlu tahu. Kualitinya biasanya kalian tuh 75% ditaruh. Naikkan jadi 100%. Supaya apa? Supaya ini nanti gambarnya yang paling top. Nah, gambar ini, color space ini gunakan sRGB. Nanti ini untuk komputer. Nanti kalau untuk untuk cetak, nanti dia akan menyesuaikan karena RGB sama CMYK itu sama ya. Nah, yang selanjutnya image sizing. Ya. Kalau kalian mau gambar yang kecil-kecil, kalian bisa atur di sini. Tapi kalau kalian mau gambar yang besar, resolusi tajam, ini kalian ganti minimal 300. 300 pixel per inch itu adalah standar ukuran untuk dicetak skala besar. Ya, jadi saya sudah atur 300. Kalau nggak salah di defaultnya itu 100 berapa gitu. Nah, ini metadatanya, ya, metadata-nya ini ada semua, ikut all metadata, ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Saya sih all metadata aja, nggak ada masalah. Nah, kemudian watermark. Kalian perhatikan kalau foto-foto saya itu kan ada watermark di bawahnya Raymond Maulani. Di sini bikinnya. Jadi satu foto itu, satu watermark itu bisa set
semua foto. Jadi 300 foto itu, ini saya ambil contoh di, oh ya, jadi foto yang kemarin itu 200 foto saya itu watermarknya otomatis ketika di save, ya. Nah, kalian bisa pilih dengan kalian klik saja di sini. Nanti ada edit watermark. Kalian bisa bikin sendiri posisinya. Saya nggak usah kasih tahu cara posisinya karena ada semua, ya. Terus saya kasih tahu deh edit watermark sebentar. Agak bingung. Watermarknya itu tinggal kalian saya kan di ujung sini ya. Perhatikan di ujung sini. Tinggal tulis watermarknya apa. Bahkan kalau kalian mau bisa image juga bisa. Di sini ada please choose PNG atau JPEG. Jadi kalau kalian sudah bikin di Photoshop watermark kalian sendiri, misalnya namanya Garin Photoworks gitu ya. Nah, ada pakai logo-logo ya, tinggal choose aja, masukin, nanti dia taruh. Mau di tengah, mau di bawah, terserah. Ini tinggal pilih-pilih di sini. Ya, tinggal pilih. Shadow-nya ada, watermark efeknya mau seperti apa, ya, mau fit atau fill, insert-nya posisinya seperti apa. Nah, ini encore. Dia mau di mana? Di tengah, di bawah sini, bawah sini, atau di atas, itu bebas. Nah, kalau sudah done, nah, sudah jadi, ya sudah. Kalau sudah jadi, done, atau di save, nanti kalian tinggal ekspor. Klik ekspor aja, sisanya komputer yang bekerja. Kalau komputer kalian memorinya bagus, ya cepat dia paling. Nah, kalian tinggal ekspor. Nah, kalau ada foto, nih, perhatikan ya, kalau ada foto yang sama dalam satu folder tersebut, dia tidak akan langsung nimpa. Dia hanya akan bilang, ini ada yang sama. Bisa kita bilang ini, use unique names. Nah, saya use unique names. Nah, ini progresnya di atas sini, perhatikan ya. Progresnya di atas sini. Progresnya di atas sini. Ini dia lagi, kalau dia sudah hilang progresnya, berarti sudah. Oke, nah ini sudah ya. Berarti dia sudah. Coba kita lihat. Bentar. Stop share dulu. Share screen share. Oke, nah. Ini pictures. Saya ambil dulu. Oke. Nah, inilah foto-foto yang tadi sudah diedit. Kalian perhatikan di sini. Yang sudah diedit ini. Nah, sudah ada watermarknya. Yang aslinya mana? Ini aslinya. Ini aslinya. Aslinya berubah? Tidak. Aslinya tetap sama. Ini aslinya. Ini aslinya. Ini yang sudah diedit. Ini yang sudah diedit. Ya. Tidak ada perubahan ya. Ya. Aslinya tetap ada, tidak ditimpa. Dan seperti biasa. Di mana tadi yang edit? Nah, ini editnya. Nah, ini ada namanya di sini, sudah dikasih nama semua. Nah, ini yang tadi seperti ini. Aslinya mana? Aslinya ada di sini. Aslinya berubah? Tidak. Aslinya tidak berubah. Aslinya tetap ada. Ya, seperti ini aslinya. Ya. Aslinya tidak berubah. Oke, nah jadi itu penggunaan Lightroom ya. Sederhana, simple, dan mudah editingnya. Kalian boleh coba.